Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Desi Pitasari dan anggota kelompok saya ada Siti Dalsida, Sela Setiani, dan Dewi Kuntari. Hari ini, saya dan anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tugas kelompok studi kelayakan bisnis. Adapun judul presentasi kami yaitu tentang ayam geprek cabai hijau. Tentang kami, ayam geprek cabai hijau. Ayam geprek cabai hijau memiliki cita rasa khas gurih yang nikmat karena dibuat dengan bumbu pilihan yang bahkan nikmat dikonsumsi langsung tanpa sambal gepreknya. Tekstur ayamnya begitu garing dan renyah di luar, namun dagingnya begitu juicy sehingga benar-benar nikmat. Latar belakang. Perkembangan bisnis di Indonesia bahkan di dunia sangat cepat mengalami perubahan. Tren serta gaya hidup masyarakat sangat mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. UMKM memang banyak digemari oleh masyarakat. Menurut keputusan Presiden tahun 1998, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Salah satu produk kuliner yang banyak digemari para konsumen pada saat ini adalah ayam geprek. Visi dan misi. Visi, mewujudkan kuliner ayam geprek sebagai makanan yang digemari seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Misi, menyediakan menu istimewa dengan cita rasa khas untuk seluruh kalangan pelanggan. Memperhatikan kualitas produk yang didukung dengan bahan-bahan pilihan dan proses produksi yang maksimal. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Profil usaha, ayam geprek cabai hijau. Nama usaha, ayam geprek cabai hijau merupakan usaha di bidang produk olahan makanan cepat saji yang sehat dan halal. Usaha kami baru saja dibuka pada tanggal 15 Mei 2023. Jenis usaha. Usaha ini bergerak di bidang kuliner makanan cepat saji dengan menu ayam geprek dengan berbagai tingkat kepedasan khas yang berbeda. Lokasi usaha. Toko kami berlokasi di Jalan Keramat Raya yang letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalan. Konsep usaha. Konsep usaha yang kami jalankan pada usaha ayam geprek cabai hijau ini yaitu berupa pelayanan makan di tempat dengan konsep desain interior yang kekinian dengan nuansa outdoor serta dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis serta tempat parkir yang luas sehingga para pelanggan merasa nyaman, rileks, serta tertarik untuk berkunjung kembali. Kami juga menyediakan pesanan secara online melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga memudahkan para pelanggan untuk tetap dapat mencoba menu masakan ayam geprek cabai hijau. Toko kami buka mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam waktu Indonesia Barat. Berikut adalah review tampak depan toko kami. Dan berikut adalah review parkiran toko kami. Struktur organisasi. Ayam geprek cabai hijau. Siti Dalsida sebagai owner. Dewi Kuntari sebagai manajer produksi. Saya sendiri sebagai manajer pemasaran, Sela Setiani sebagai manajer keuangan, dan manajer SDM. Kenapa kami? Di sini saya akan menjelaskan kenapa teman-teman harus memilih kedai kami atau toko kami untuk membeli ayam geprek. Karena di sini jika teman-teman ingin membeli ayam geprek di toko kami, teman-teman memiliki 4 keuntungan. Yang pertama itu, kami menjamin ayam geprek cabai hijau ini terbuat dari bahan pilihan terbaik dengan cita rasa pedas sambal yang khas. Yang kedua, keuntungannya
Kami selalu memprioritaskan kebersihan sehingga pelanggan dapat menikmati ayam geprek cabai hijau dengan nyaman. Yang ketiga, harga yang sudah terjamin terjangkau serta sudah terjamin kebersihannya. Yang keempat, mengutamakan pelayanan yang nyaman bagi para pelanggan. Nah, di sini ada dua menu utama dari ayam geprek cabai hijau kami. Yang pertama itu ada menu A, yaitu ayam geprek paket hemat yang terdiri dari nasi putih, ayam geprek, lalapan, serta es teh tawar. Untuk menu yang kedua itu yaitu menu B, ada ayam geprek paket lengkap yang terdiri dari nasi putih, ayam geprek, lalapan, tempe dan tahu goreng, serta es teh manis. Untuk berikutnya di sini ada aspek-aspek SKB. Jadi saya akan membahas tentang aspek-aspek SKB yang kami terapkan dalam menjalani usaha ayam geprek cabai hijau. Yang pertama itu ada aspek legalitas. Aspek legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketetapan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Untuk kegiatan di usaha ayam geprek cabai hijau ini merupakan usaha perorangan, dikarenakan usaha ayam geprek cabai hijau ini baru beberapa bulan berlangsung. Lokasinya juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Aspek selanjutnya yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama itu ada analisis pasar, yang kedua ada analisis persaingan atau analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari 4 poin juga. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada kelemahan, yang ketiga ada peluang, dan yang keempat ada ancaman. Untuk analisis pemasarannya sendiri juga terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu ada poin geografi, yang kedua ada demografi, yang ketiga ada income segmentasi, dan yang keempat ada promosi. Untuk target pasar dari ayam geprek cabai hijau ini yaitu di semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Poin terakhir yang ada di aspek pasar dan pemasaran itu ada strategi baruan pasar atau strategi baruan pemasaran yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada produk, ada harga, dan juga ada tempat. Oke, kita beralih lagi ke aspek selanjutnya yaitu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Suatu usaha tidak dapat berjalan baik tanpa didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik. Aspek manajemen dan SDM sangat penting untuk dianalisis karena dalam sebuah organisasi, masing-masing departemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan suatu komando yang jelas dan tegas. Suatu usaha dapat dikatakan layak dari aspek manajemen dan sumber daya manusia apabila usaha tersebut telah menjalankan fungsi manajemen yang menjadikan usaha tersebut lebih efektif dan efisien. Untuk aspek berikutnya yaitu ada aspek teknologi dan teknik. Aspek teknologi dan teknik ini terdiri 4 poin ya teman-teman. Yang pertama itu ada analisa lokasi bisnis, ada analisa luas produksi, ada analisa layout pabrik, dan yang terakhir ada analisa kesiapan teknologi.
aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditelaah sebelum suatu usaha atau proyek dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada aspek finansial. Di sini ada persiapan modal bisnis, ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari 10 item, yaitu sewa tempat, etalase display makanan, deep fryer penggorengan serta tabung gas, mesin kasir, cash drawer, lemari pendingin, rice cooker, cobek, kursi dan meja, galon serta pisau. Lalu untuk total harga satuannya di Rp5.770.000. Lalu untuk totalnya di Rp13.770.000. Untuk akumulasi penyusutan perharinya di Rp29.651. Lalu selanjutnya di sini ada biaya produksi. Biaya produksi di sini ada 3 item, yaitu biaya listrik, gas, serta air minum. Lalu untuk total harga satuannya di Rp135.000. Untuk akumulasi harga perharinya di Rp9.333. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, biaya bahan baku. Ada 2 menu, yaitu ayam geprek cabai hijau paket lengkap dan juga ayam geprek cabai hijau paket hemat. Yang di sini ada ayam geprek cabai hijau lengkap. Ada bahan-bahannya terdiri dari ayam potong, tahu putih, tempe, tepung terigu, tepung segitiga, tepung maizena, bawang putih, lada, bubuk, minyak goreng, penyedap jamur, baking powder, garam, telur, selada, timun, serta beras. Total biaya bahannya untuk 20 pieces yaitu Rp273.500. Untuk sambalnya di sini pakai cabai rawit hijau, tomat hijau, cabai hijau, bawang putih. Total bahan sambalan itu di Rp30.000. Lalu untuk boxnya itu pakai paperline serta kertas nasi putih. Biaya bahan bakunya di Rp12.000. Untuk minumannya itu pakai teh celup, gula, batu, air mineral, gelas cup, sedotan. Totalnya di Rp34.500. Untuk total keseluruhannya ini untuk ayam geprek cabai hijau paket lengkap di Rp350.000. Selanjutnya di biaya bahan baku lanjutan. Untuk ayam geprek cabai hijau paket hemat ini bahan bakunya sama seperti tadi, paket lengkap, yaitu untuk totalannya di Rp246.500. Lalu untuk sambalannya di Rp30.000. Untuk boxnya itu di Rp12.000 dan untuk minumannya itu di Rp32.500. Totalnya di Rp321.000. Untuk jumlah biaya variabel ini berjumlah Rp671.000. Lalu selanjutnya di sini ada biaya marketing. Biaya marketing ini ada 2 item, yaitu banner dan stiker. Untuk total harga satuannya di Rp110.000. Akumulasi penyusutan per hari di Rp301. Selanjutnya di sini ada business execution budget.
total fixed cost, rumusnya total penyusutan fixed cost ditambah biaya produksi yaitu Rp29.651 ditambah Rp9.333 sama dengan Rp38.984. Lalu untuk total variabel cost-nya bahan baku Rp671.000. Untuk poin A, di sini ada ayam geprek cabai hijau paket lengkap, yaitu tadi Rp350.000 untuk 20 pieces. Jadi per piecesnya itu Rp17.500. Lalu untuk poin B, ayam geprek cabai hijau paket hemat. Untuk 20 pieces itu totalnya di Rp321.000. Jadi per piecesnya itu di Rp16.050.000. Total biaya keseluruhan modal bisnis ayam geprek cabai hijau, total fixed cost-nya tambah variable cost ditambah biaya marketing. Jadi Rp38.984 ditambah Rp671.000 ditambah Rp301. Jadi hasilnya Rp710.285. Analisa BEP per unit. BEP unit ayam geprek cabai hijau paket lengkap. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost sama dengan kita masukkan nilai-nilainya, yaitu fixed cost-nya Rp6.885.000 dibagi 28.000 dikurangi 17.500 sehingga hasilnya Rp6.885.000 dibagi 10.500 dan hasilnya yaitu 655.7 unit dan dibulatkan menjadi 656. Kesimpulannya dengan titik modal balik adalah 656 unit, artinya dengan menjual 656 unit sudah mencapai titik balik modal dan akan mendapat keuntungan jika menjual lebih dari itu. Dan di sini yang kedua yaitu BEP unit ayam geprek cabai hijau paket hemat. Rumusnya sama, BEP sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangin variable cost. Kita masukkan nilai-nilainya. 6.885.000 dibagi 24.000 dikurangi 16.050 dan hasilnya yaitu sebanyak 866 unit. Kesimpulan, dengan titik modal balik adalah 866 unit, artinya dengan menjual 866 unit sudah mencapai titik balik modal dan akan mendapat keuntungan jika menjual lebih dari itu. Dan di sini ada analisa BEP dalam rupiah. BEP rupiah ayam geprek cabai hijau paket lengkap. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price per unit. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu 6.885.000 dibagi 1 dikurangi 17.500 dibagi 28.000 dan hasilnya 18.360.000. Kesimpulannya, BEP rupiah sebesar 18.360.000, artinya bisnis akan berada pada titik impas atau berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan saat mencapai penjualan ayam geprek cabai hijau paket lengkap sebanyak 18.360.000.
BEP rupiah ayam geprek cabai hijau paket enak. Di sini rumusnya sama dengan yang tadi. Fixed cost dibagi 1 dikurangin variable cost dibagi price per unit. Kita masukkan nilainya atau angka-angkanya. Lalu hasilnya yaitu sebanyak 20.780.095 rupiah. Kesimpulannya, BEP rupiah sebesar 20.784.905 rupiah. Artinya bisnis akan berada pada titik impas atau berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan saat mencapai penjualan ayam geprek cabai hijau paket hemat sebanyak 20.784.905 rupiah. Di sini ada profit revenue sharing-nya. Pendapatan penjualan jika ayam geprek cabai hijau terjual semua per harinya 560.000 ditambah 480.000 sama dengan 1.040.000. Keuntungan yang diperoleh per hari total pendapatan dikurangi modal. Total pendapatannya yaitu sebanyak 1.040.000 dikurangi modal 710.285 rupiah, sehingga hasil per harinya 329.715 rupiah. Dan dalam 1 bulan yaitu sebanyak 9.891.450 rupiah. Keuntungan per semester atau 6 bulan yaitu sebanyak 59.348.700 rupiah. Dan di sini ada pembagian keuntungan. Ada pengelola dan investor. Pengelola sebanyak 75% dalam 1 bulannya 7.480.587 rupiah. Dan 1 semesternya 44.511.525 rupiah. Dan untuk investor yaitu sebanyak 25%, 1 bulannya sebanyak 2.472.862,5 rupiah. Dan 1 semester atau 6 bulan yaitu sebanyak 14.837.175 rupiah. Dan di sini ada untuk pengelolanya terdiri dari manajer produksi, manajer keuangan, manajer marketing, manajer distribusi. Dan persentasenya yaitu sebanyak 20% dari masing-masing pengelola. Sehingga 1 bulannya dari masing-masing pengelola menerima 1.483.717,5 rupiah. Dalam 6 bulan sebanyak 8.902.305 rupiah. Dan ditotalkan dalam 1 bulannya itu sebanyak 7.418.587,5 rupiah. Dan 1 semesternya sebanyak 40.511.500 Kesimpulan, ayam geprek merupakan salah satu kuliner yang sedang populer dan banyak peminatnya belakangan ini. Banyak outlet ayam geprek tidak menjadikan halangan untuk ayam geprek cabai hijau terus mengembangkan usahanya dengan modal dan kualitas rasa yang khas. Selain itu, ayam geprek cabai hijau juga terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk dengan menjajal aneka variasi ayam geprek yang lebih banyak lagi. Sehingga nantinya pengunjung tidak akan merasa bosan dengan varian ayam geprek yang itu-itu saja. Dengan begitu, kami berharap jika Anda bersedia bekerja sama dengan ayam geprek cabai hijau sebagai investor untuk menginvestasikan sejumlah dana yang nantinya akan dikelola oleh ayam geprek cabai hijau dan menjadikan geprekan lebih maju serta berkembang dan tentunya menghasilkan profit yang berlipat ganda.